Ayat ke-6 sampai ke-16 adalah menjelajahi alam semesta. Kenapa? Allah berjanji nanti mereka akan tahu. Salah satu dari tanda yang paling konkret tentang sifat-sifat Allah yang sempurna adalah ada pada jelajah alam semesta. Dikatakanlah dalam ilmu akidah, tanda Allah bersama makhluk adalah adanya alam ini. Karena yang mengaturnya bukan manusia. Tapi kalau kehidupan manusia, silakan. Manusia dibolehkan oleh Allah untuk mengatur. Baju yang ngatur manusia. Ya, lalu lintas yang mengatur manusia. Tapi lalu lintas angin yang ngatur Allah. Manusia nggak bisa. Nggak ada yang bisa mengendalikan angin. Dulu pernah ada manusia yang diberikan kemampuan mengendalikan angin. Nabi Sulaiman. Setelah itu nggak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amihi yatimmus salihun bihadihi yahtadil muhtadun walhamdulillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah atas semua karunia-Nya yang tiada terhingga. Salat dan salam kita sampaikan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keduanya kehidupan dunia kita semakin ditambah kebaikannya oleh Allah. Kehidupan akhirat kita semakin dimuliakan oleh Allah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali tadabbur Al-Quran kita di surat An-Naba. Dalam semua literatur tafsir, ketika membahas tafsir tahlili yang berurut, selalu di awal surat dibahas pengantar surat. Pengantar surat itu penting supaya kita memahami secara global apa saja isi kandungan dari surat tersebut. Maka surat An-Naba pun kita baca pengantar dari para ulama tafsir. Surat ini surat pertama juz yang ke-30 yang dikenal dengan juz Amma. Karena awal suratnya Amma yatasa'alun. Juz 29 dikenal dengan juz Tabarok. Karena awal suratnya Tabarakalladzi biyadihil mulk. Juz ke-28 dikenal dengan juz Qad Sami'a. Karena awal suratnya Qad Sami'allah qaulallati tujadiluka fi zawjiha dan seterusnya. Tapi juz pertama tidak disebut juz Alif Lam Mim. Karena banyak awal surat yang diawali dengan Alif Lam Mim. Disebutlah juz yang pertama, juz yang kedua, juz yang ketiga. Itulah penamaan juz dari 30 juz yang ada di dalam Al-Quran. Surat An-Naba berada di urutan yang ke-78 dalam mushaf seluruhnya. Untuk menjaga originalitas dari Al-Quran, maka susunannya pun ditetapkan oleh Nabi. Susunan surat, ayat, huruf, kalimat, semuanya adalah mukjizat. Namun, terkadang penghitungan ayat berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Dalam penghitungan ayat dikenallah dengan ilmu addul ayat. Yaitu menghitung ayat berdasarkan kesempurnaan makna di dalam ayat. Karena difahami sempurna oleh ulama, maka satu ayat disebut dengan sempurna. Tetapi ada yang memahami belum sempurna pembahasannya, maka dua ayat menjadi satu ayat. Tetapi hurufnya, kalimatnya, seluruhnya tidak berubah. Hanya penghitungan. Karena ada kesempurnaan. Contoh, surat Al-Fatihah. Tetap sepakat 7 ayat.
Tetapi ada yang menghitung dari Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menghitungnya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menghitung dari Bismillahirrahmanirrahim, maka ihdinas siratal mustaqim satu ayat, siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladhdallin satu ayat. Tapi kalau awalnya Alhamdulillahirabbil alamin, maka siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim ayat yang lain. Karena maknanya sudah sempurna. Yang dimaksud siratal mustaqim adalah sampai alladzina an'amta alaihim, titik. Karena berikutnya bukan sirat mustaqim, tapi jalan yang enggak lurus. Disitulah penghitungan ayat. Ada juga yang memakruhkan membaca fawailul lil musallin berhenti. Kenapa? Karena maknanya belum sempurna. Lebih baik dilanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena maknanya belum sempurna. Tidak mungkin kita membaca fawailul lil musallin yang artinya celaka bagi orang-orang yang sholat. Nanti nggak ada yang mau sholat. Ngapain pakai sholat? Sholat itu celaka. Yang nggak sholat malah nggak celaka. Khawatir terjadi misunderstanding terhadap ayat tersebut. Maka sebagian ulama mengatakan lebih baik disambungkan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang celaka dalam sholatnya adalah yang lalai dalam sholat mereka. Kalau yang menjaga waktu-waktunya, menyempurnakan semua bacaan dan gerakannya, maka insya Allah tidak mungkin celaka menurut ayat tersebut. Itulah penghitungan ayat. Nanti ilmunya khusus namanya Addul Ay. Ilmu menghitung ayat-ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan jumlahnya 6.666. Karena menghitungnya beda. Tapi ada yang menghitungnya 6.632. Itu juga karena ilmu menghitung ayat-ayat Al-Quran. Kalau analoginya sama dengan kita menghitung uang kita, rupiah, dengan mata uang yang lain. Kok beda? Iya, karena nilainya beda. Tapi itu wallahu a'lam. An-naba artinya adalah berita besar. Kenapa? Karena al-qiyamah atau peristiwa kiamat, atau peristiwa saat kiamat, atau peristiwa pasca kiamat, itu semuanya peristiwa besar. Kenapa peristiwa besar? Karena belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berulang itu besar tadi, tidak amat sangat besar. Peristiwa yang hanya terjadi sekali itu pasti besar. Padahal kata an-naba itu artinya berita besar. Tapi Allah tambahkan. Amma yatasa'alun anin nabail azim. An-naba berita besar diperkuat dengan azim yang artinya amat sangat besar. Berarti berita besar yang amat sangat besar. Karena hanya sekali terjadi. Misalnya idas samaun fator. Langit retak itu hanya terjadi sekali. Sekarang belum terjadi karena Allah tidak berkehendak. Atau nanti terjadi bintang-bintang semuanya berjatuhan. Wa idzan nujumun kadarat. Itu nanti. Kalaupun ada satu, itu baru satu. Kalau nanti semua bintang-bintang, semua astronot, semuanya makhluk-makhluk langit itu berjatuhan. Karena terjadi sekali saja dan itu kehendak Allah, maka disebutlah an-naba. Berita besar ditambah al-azim, amat sangat besar. Berita yang biasa namanya al-khobar. Ya, ada kecelakaan lalu lintas, al-khobar. Ada kematian, al-khobar. Ada kelahiran, al-khobar. Karena insya Allah berulang. Ya, bukan berarti kita mau kecelakaan berulang. Tapi insya Allah berulang. Menurut sunnatullah berulang.
Tetapi kalau sebuah peristiwa itu tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya, disebutlah dengan An-Naba. Berita besar yang diambil dari ayat kedua surat An-Naba. Nabi pula menyebutnya dengan surat Amma Yatasa'alun. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penamaan surat terkadang berbeda. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau kalian ingin melihat kiamat itu benar-benar seolah-olah kalian saksikan dengan mata kepala kalian sendiri, bacalah Amma Yatasa'alun. Bacalah Idza syamsu kuwirat. Bacalah Idza samaun fatarat. Bacalah Idza samaun syaqqat. Kita menyebutnya surat An-Naba, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Tapi Nabi pula menyebutnya dengan awal kalimat atau awal ayat surat-surat tersebut. Di antara hikmahnya, anak-anak kita, santri-santri yang menghafal atau kita yang menghafal, itu lebih mudah kalau menghafal berdasarkan huruf per huruf, bukan nama surat. Kalau nama surat kadang lupa, awal surat ini apa. Kalau dites hafalan lebih mudah. Silakan teruskan Amma Yatasa'alun. Hafal insyaAllah. Tapi baca ayat kelima dari surat An-Naba, bingung. Maka Haki, ya Musabaq Hifdzul Quran, begitu. Silakan lanjutkan ayat berikut ini. InsyaAllah mudah. Tapi baca ayat 100 surat Al-Baqarah. Muter-muter dulu. Padahal sudah hafal Quran. Di antara hikmahnya. Tapi Nabi menyebut beberapa surat dengan awal kalimat di surat itu. Atau dengan nama khusus yang disematkan pada surat tersebut. An-Naba disebut juga surat Amma Yatasa'alun. Ada cerita sebab nuzul, tetapi bukan sebab nuzul. Ilmunya ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu ilmu yang membantu kita memahami sekaligus berinteraksi di dalam Al-Quran. Apakah dalam membacanya, apakah memahaminya, apakah menghafalnya, apakah mengajarkannya, atau mengamalkannya. Dipandulah dengan ulum Al-Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Membacanya ada ilmunya. Menghafal ada ilmunya. Memahami apakah terjemah, tadabbur atau tafsir ada ilmunya. Mengajarkan ada ilmunya. Mengamalkan ada ilmunya. Jika tanpa ilmu bisa salah atau memahami secara keliru atau mengamalkan langsung tanpa memahami ceritanya, konteksnya, bagaimananya, keadaannya. Disitulah ada makna tekstual dan kontekstual. Ada sebab nuzul di mana saat terjadinya peristiwa Allah langsung turunkan ayat itu. Tapi ada cerita tentang sebab turun, yaitu bukan karena peristiwa itu Allah turunkan ayat, tapi ada cerita yang dikaitkan dengan ayat tersebut. Surat Al-Fil. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, banyak yang salah dengan mengatakan sebab turun surat Al-Fil adalah karena pasukan Abraha yang mengendarai gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Secara ilmiah kata beliau alasannya, Nabi belum lahir. Berarti Quran belum diturunkan kepada Nabi. Sebab nuzul harus terjadi pada saat Nabi, pada saat itu. Sedangkan saat Abraha datang, hendak menghancurkan Ka'bah, Nabi belum lahir. Bahkan Nabi belum diutus. Berarti Qurannya belum diturunkan. Tapi suratnya ada, ayatnya ada, ceritanya aja. Iya. Karena Al-Quran kalamullah.
Jangankan cerita Ashabul Fil. Cerita Nabi Nuh juga diceritakan. Cerita Nabi Adam diceritakan. Bahkan cerita surga dan neraka juga ada di Al-Quran. Melampaui masa. Karena kalamullah. Nabinya belum diutus, tapi kalamullah. Ceritanya sebelum Nabi diutus, tapi kalamullah. Itu berarti ada cerita tentang ayat atau tentang surat, tapi ada cerita tentang ayat yang diturunkan oleh Allah. Karena kalau sebab nuzul harus pada saat itu, saat Nabi ada. Misalnya ada cerita yang sesuai dengan cerita dulu dikaitkan dengan ayat. Itu bukan sebab nuzul. Dulu azab kaum Nabi Lut itu menjelang subuh. Azab kaum Nabi Nuh menjelang subuh. Azab kaum Nabi Hud menjelang subuh. Tidak berarti kalau ada musibah menjelang subuh dikaitkan dengan peristiwa itu. Enggak boleh. Oh iya memang begitu. Enggak. Kalau dulu iya ceritanya begitu. Sekarang berbeda lagi. Itu namanya memahami sebab nuzul dan cerita an-nuzul yang dibedakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Ada sikap kaum musyrik Mekah yang suka bertanya-tanya tentang hari kebangkitan kepada Nabi. Dengan pertanyaan tersebut, bukan bertambah mereka meyakini, tetapi mengingkari dengan anggapan kalau sudah mati urusan selesai. Kalau sudah meninggal dunia urusan beres. Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanggungjawaban. Karena kalau sudah menjadi tulang belulang, sudah berada di alam kubur, maka menurut mereka tidak mungkin ada kehidupan berikutnya. Padahal Allah pastikan ada kehidupan berikutnya. Kalau ada kehidupan berikutnya, urusan belum kelar. Kalau tidak ada kehidupan berikutnya, urusan kelar. Dan memang urusan belum kelar. Apa yang belum kelar? Ada nikmat surga. Belum. Ada kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Belum. Ada juga azab neraka. Belum. Basisnya adalah amal-amal di dunia. Maka mereka mempertanyakan itu kepada Nabi. Sehingga Nabi pun kesulitan untuk menjawab. Karena ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang kebangkitan, ilmu tentang akhirat, hanya Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tahu, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pula berpendapat, orang-orang Mekah saat itu, sebelum disampaikan surat An-Naba. Manusia lahir ke dunia, kemudian mati, habis mati ditelan bumi. Selesai. Finish. Padahal setelah masuk ditelan bumi, yaitu di alam kubur, dibangkitkan lagi dan berada dalam kehidupan yang baru, namanya kehidupan akhirat. Mereka pun mengatakan, enggak ada yang membinasakan kami kecuali waktu, kecuali masa. Dan yang dibangkitkan hanya arwah saja, bukan jasad. Allah cipta manusia terdiri dari 3 unsur. Jasad, akal, dan roh. Dan kelak di hari kiamat akan dibangkitkan demikian pula. Karena kalau hanya roh, maka tidak sempurna kenikmatan atau kesulitan. Banyak orang yang keadaannya sulit secara fisik. Tapi enggak sulit. Karena ruhnya enggak sulit. Karena jiwanya tenang. Karena keadaannya nyaman. Ada saudara-saudara kita yang tidur di bawah jembatan. Kalau lihat jasadnya penat, capek, dan enggak nyaman. Tapi karena ruhnya nyaman, nyaman aja. Ada jemaah tidur di masjid, nyaman aja dia. Secara fisik enggak nyaman. Tidur sampai duduk begini enggak nyaman. Gitu ya. Nyamannya tidur itu sambil
berbaring. Tapi karena ruhnya nyaman, nyaman dia. Kalau hanya ruh saja, maka berarti manusia enggak lengkap. Maka ibadah pun jasad dan ruh. Menikmati dunia, jasad dan ruh. Dan menikmati nikmat kubur, jasad dan ruh. Dan kehidupan akhirat yang amat sempurna dirasakan oleh jasad dan ruh. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Al-Baqarah 25. Saat penghuni surga nanti diberi rizki dari berbagai jenis buah-buahan, mereka mengatakan, ini yang kami rasakan dulu di dunia. Tuh, berarti jasad merasakan, ruh merasakan. Nikmatnya mereka rasakan dengan jasad, dengan lisan. Benar, orang sakit enggak merasakan nikmatnya makanan. Tapi kalau ruhnya merasakan nikmat, nikmat dia. Saat kita kenyang, tidak senikmat saat kita lapar. Karena ruh yang berbicara. Meskipun jasad pengen makan terus, tapi ruhnya mengatakan, udah kenyang kita itu. Ya sudah. Tidak terpisah antara jasad dan ruh. Termasuk juga peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi. Ruh dan jasad. Kalau ruh saja, jasadnya tetap di Mekah, maka tidak sempurna perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Puasa aja jasad dan ruh. Jasadnya enggak makan, enggak minum. Ruhnya tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Berzakat saja jasad dan ruh. Materinya harus ada. Ruhnya ikhlas. Tadi saya baca sejarahnya Imam Nawawi. Pengarang Riyadhus Shalihin. Arba'in Nawawiyah, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, Syarah Sahih Imam Muslim. Banyak karya beliau padahal usianya 44 tahun saja. Ada muridnya namanya Ibnul Attar. Jadi buku beliau ada yang sudah ditulis, tetapi kata beliau, hapus tulisan-tulisan saya. Kata Imam Nawawi, hapus tulisan-tulisan saya. Jadi bukunya nggak sampai di kita, karena disuruh dihapus. Padahal sudah berjilid-jilid, tapi diminta dihapus. Ibnul Attar nanya sama gurunya Imam Nawawi, kenapa Imam? Ini sudah capek kita tulis, sudah banyak ilmu yang dituangkan, engkau menyuruh kami menghapus. Tadi aku nulisnya kurang ikhlas. Dahsyat ya. Tadi aku nulis kurang ikhlas. Nanti hasilnya kurang bagus. Udah, ini hapus, kita buat baru. Subhanallah wa masya Allah. Itulah para ulama. Ya. Jadi disitulah ruh dan jasad itu memang dipertemukan oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan, al-arwah junudun mujannadah. Ruh saja ibarat tentara yang berbaris. Ya. Kalau kompak, bersatu dia. Kalau enggak kompak, enggak bersatu dia. Disitulah pentingnya memahami cerita sebab nuzul surat An-Naba. Karena tahlili berurut, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, tidak cukup satu pertemuan. Kalau tematik satu pertemuan bisa. Apalagi surat An-Naba, satu pertemuan saya juga bingung. Dulu belajar tafsir ya dari S1 sampai S3 enggak pernah selesai itu. Padahal dari S1 sampai S3 belajar tafsir. Satu tafsir aja enggak pernah selesai. Maksudnya dari Al-Fatihah terus berurut sampai An-Nas. Tapi kunci-kuncinya udah selesai. Sebagaimana Bapak Ibu belajar matematika kan nggak perlu ya. 1 tambah 1, 1 tambah 2. Nggak begitu kan. Langsung rumus-rumus saja. Ada kata-kata kuncinya. Karena kalau berurut sulit. Berat apalagi ya dengan kesibukan yang ada. Maka meskipun berurut tapi mohon izin. Saya hanya menyampaikan poin-poin penting saja. Tentu tidak perlu pakai analisa bahasa. Amma itu apa secara nahwu. Yatasa'alu itu fi'il mudhari. Enggak usah ya. Tapi mohon maaf kalau nanti. Kok An-Naba enggak selesai satu pertemuan. Karena tahlili itu memang demikian. Kalau tematik itu sangat ringkas. Dan fokus
sehingga mungkin diselesaikan dalam satu pertemuan. Maka di perkuliahan lebih banyak dengan metode tematik. Karena kalau tematik, ya satu pertemuan, dua pertemuan, satu semester selesai. Tapi kalau tahlili berurut, sulit 1 tahun aja belum tentu selesai. Apalagi satu pertemuan. Yatasa'alu tidak sekedar bertanya, tetapi maknanya mempertanyakan. Kalau sa'ala yas'alu bertanya. Dan itu bagus. Fas'alu ahlaz zikri. Bertanyalah kepada yang tahu. Karena kalau bertanya kepada yang tahu, dia akan mendapatkan pengetahuan. Tapi kalau yatasa'alu, konotasinya adalah mempertanyakan. Dan tujuannya jelas. Menghina, memperolok Nabi. Karena mereka tahu. Nabi tidak akan dapat menjawab semua tentang kiamat. Pasti. Kalau orang ingin memperolokkan, cari pertanyaan yang gurunya nggak bisa menjawab. Ya. Atau belum waktunya untuk dijawab. Mereka tahu Nabi nggak mungkin tahu kiamat. Paling tahu tanda-tandanya. Kapannya nggak tahu. Bagaimananya nggak tahu. Rinciannya nggak tahu. Dan mereka akan mengatakan ini Nabi. Seorang Nabi dapat wahyu diutus oleh Allah. Kok nggak tahu kiamat? Makanya memperolok tujuannya. Sekaligus mengingkari. Nabi aja nggak tahu bagaimana kita yakin. Karenanya ciri orang bertakwa pertama kali disebutkan oleh Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mengimani yang gaib apa adanya. Kecuali dijelaskan oleh Nabi, barulah kita dapat memahami secara rinci. Tapi kalau Quran tidak menjelaskan rinci, Nabi tidak menjelaskan rinci, ya sudah, yu'minuna bil ghaib. Bersyukurlah kita. Karena Allah menyebutkan mengimani yang gaib, bukan mengetahui. Kalau mengetahui pasti kita tidak tahu. Jin kita tidak tahu, tapi kita yakin. Sedikit pengetahuan tentang jin, enggak ada masalah. Karena Nabi pun hanya memberitahu tentang jin, cuman sedikit. Suratnya aja cuma 1 surat, surat Al-Jin. Jin nggak bisa kita lihat, ya udah kita yakini. Tapi nggak perlu melebar, karena tidak akan tahu. Itu bab yang gaib. Surga, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh Nabi. Itu surga. Lebih dari itu, wallahu a'lam bishawab. Nabi kita saja tidak menjelaskan rinci, karena tidak tahu. Sehingga mereka memperolok Nabi dengan bertanya sesuatu yang tidak mungkin dapat dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dibahas naba dengan al-khabar. Dengan sifat al-azim tadi mengisyaratkan berita besar yang amat sangat besar. Maka tidak ada berita yang paling besar melainkan berita tentang hari kiamat. Alasannya cuma sekali terjadi. Dulu enggak terjadi. Sekarang belum terjadi. Nanti akan terjadi. Itu pun kita tidak tahu. Skalanya enggak tahu. Langit dibelah. Enggak tahu. Gimana langit dibelah? Yang penting kata Allah begitu. Bintang berjatuhan. Gimana sih bintang berjatuhan? Enggak usah dibayangin. Rumit dibayanginya. Karena itu beyond daripada pengetahuan manusia. Manusia dibatasi akalnya oleh Allah. Karena kalau tidak dibatasi, manusia berlebihan mengandalkan rasio atau akal atau logika tentang hal-hal yang memang irasional atau metafisik di luar batas kemampuan rasio manusia, maka akan kemungkinan terjadi 2 sikap, liberal atau sikap memaksakan. Membebaskan atau memaksakan, dan itu tidak bagus. Di antara peristiwa besarnya bukti dan tanda kiamat, peristiwanya ada sebelum, saat dan setelah kiamat. Kemudian bagaimana keadaan kita saat terjadinya kiamat? Tentu beda dengan keadaan kita sekarang. Ada bencana besar pun benar terjadi kesedihan, terjadi hal-hal yang berat pada diri manusia. Tapi tidak akan lebih berat daripada nanti pada saat terjadinya kiamat. Gambaran surga dan neraka yang sangat besar pasca kiamat terjadi. Padahal orang musyrik mempertanyakan kemudian saling berselisih. Karena yatasa'alu biasanya yakhtalifu. Tapi kalau yas'alu biasanya yattafiqu. Apa ya? Kalau orang bertanya biasanya kompak.
Karena kalau bertanya pengen tahu. Ingin mendapatkan informasi. Untuk meyakinkan dirinya. Tapi kalau mempertanyakan biasanya yakhtalifu. Yaitu berselisih. Jadi konteksnya kalau bertanya aman. Kalau yas'alu insyaallah yattafiku. Tapi kalau yatasa'alu biasanya yakhtalifu. Maka anak bertanya sama orang tua, yas'al. Jangan yatasa'al. Kalau yatasa'al ngotot-ngototan. Anaknya enggak mau ngalah, orang tua enggak mau ngalah. Itu karena yatasa'al. Ngotot. Tapi kalau yas'al, ayah aku baiknya kuliah di mana? Ya pengalaman ayah nak begini. Insya Allah dia yattafik. Sepakat ayah kalau begitu. Yang sulit kalau ditawarin ya anaknya suami atau istri ya, itu sulit. Tapi yas'al lah, jangan yatasa'al. Apaan itu? Masa aku dikasih yang ini? Itu namanya mempertanyakan. Tapi kalau nanya, ayah, boleh enggak aku nanya? Ibu, boleh enggak aku nanya? Kenapa yang itu calon kubu? Itu boleh nanya ya. Tapi kalau mempertanyakan, ngapain yang itu? Ibu enggak tahu, ayah enggak tahu. Yang nikah itu aku. Udah, ayah ibu aja nikah sama dia. Nah itu namanya yatasa'al. Yakhtalif biasanya. Jadi rame. Ya. Disitulah yatasa'al artinya mempertanyakan. Tujuannya bukan untuk mendapatkan pengetahuan dari Nabi. Tapi malah memperolok Nabi. Seperti juga mereka berselisih tentang Al-Quran. Ada yang mengatakan sihir, syair, mantra dukun, dongeng orang terdahulu. Karenanya di dalam hadis Imam Muslim dikatakan. Di antara dosa paling besar. Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurma. Adalah mereka bertanya tentang sesuatu yang awalnya tidak haram. Namun menjadi haram karena pertanyaan tersebut. Suatu saat seorang sahabat bertanya. Ketika Nabi menyampaikan surat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabi. Wajib haji bagi yang mampu. Sahabat itu dalam tanda kutip bertanya. Tapi pertanyaannya bukan untuk mengetahui. Kalau pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaannya, tata caranya, manasiknya. Berarti kan ingin mengamalkan dengan baik. Tapi pertanyaan sahabat itu, apakah wajibnya setiap tahun wahai Nabi? Nabi diem. Nabi diem itu banyak tanda. Ada tanda setuju. Ada tanda enggak setuju. Ada tanda tidak suka. Macam-macam ya. Diamnya Nabi macam-macam. Diamnya kita juga macam-macam ya. Nabi diem karena tidak setuju. Maka sahabat itu karena bertanya didiamkan oleh Nabi. Nanya lagi. Afikuli amin ya Rasul. Apakah setiap tahun wajibnya? Nabi diam juga. Nanya lagi yang ketiga. Sampai dikatakan batasannya itu 3 kali. Ya, datang ke rumah ngucapin salam 3 kali. Kalau nggak dijawab memang pulang. 3 kali. Bertanya cuma 3 kali. Kalau nggak dijawab berarti nggak berkenan untuk menjawab. Setelah 3 kali Nabi mengatakan. Kalau aku katakan wajib tiap tahun kalian pasti tidak akan mampu. Kalian berat untuk melakukannya. Biarkanlah ayat itu demikian. Jangan bertanya sesuatu yang mengakibatkan kalian berat melakukannya. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut didengar oleh Allah. Dan Allah akan wahyukan kepadaku. Jadilah ada hukum baru atas sesuatu yang tadinya tidak ada. Disitulah bijaksananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pun binasa karena banyak bertanya. Seandainya Bani Israel tidak bertanya ketika diperintah untuk menyembelih sapi betina. Warnanya apa, jenisnya bagaimana, jenis kelaminnya apa. Apakah pernah untuk membajak, apakah tidak pernah. Kalau tidak bertanya bermacam-macam, mereka sembelih aja sapi betina yang ada selesai. Tapi karena macam-macam akhirnya dijelaskan macam-macam. Dan cuman ada satu betina. Karena warnanya harus kuning keemasan. Enggak pernah membajak sawah. Enggak pernah dinaiki, dikendarai. Enggak pernah digunakan apapun. Ya,
punya hewan nggak pernah digunakan apa-apa. Itu kan namanya mubazir. Nggak ada, cuma satu itu. Untung ada. Ternyata mereka tujuannya memang tidak mau menjalankan perintah Nabi Musa alaihi salam. Oh, tujuannya begitu. Iya. Disitulah bagaimana Rasulullah memandu. Kalau pertanyaan untuk bagaimana teknisnya, SOP-nya, mengamalkannya, itu bagus. Tapi kalau kemudian untuk kita mendapatkan kewajiban yang lebih berat atau dari yang halal menjadi yang haram, maka itulah pertanyaan yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi dalam syarah Matan Arba'in An-Nawawi menjelaskan ada 3 bentuk pertanyaan. Pertama, pertanyaan orang awam tentang kewajiban agama, misalnya wudu, sholat, puasa, hukum muamalah dan lain. Kedua, pertanyaan tafaqufidin, pendalaman. Bagus ya, orang belajar ingin memperdalam. Yang nanti ya ada qada, ada fatwa, biasanya tentang persoalan yang fardu kifayah. Ketiga, bertanya tentang sesuatu yang tidak diwajibkan Allah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Itulah kata Imam An-Nawawi rahimahullah yang dimaksud oleh hadis 2 riwayat Imam Muslim yang tadi sudah kita bahas. Berarti pertanyaannya tentang kewajiban agama. Ya. Orang awam tidak memahami, ya dia bertanya wudu itu bagaimana. Tapi kan guru tahu bahwa mereka adalah kelompok yang memang belum memahami dengan baik. Tapi ada kelompok para santri, para intelektual, para cendekiawan. Tentu beda lagi. Pendalaman. Jadi kalau mereka bertanya itu pendalaman. Nggak boleh dilarang juga. Kok nanyanya berat amat? Kami nanya karena memang pendalaman. Karena mereka intelektual. Karena mereka memang berada di tingkat akademik yang bagus. Ya, kemudian barulah. Kalau nggak ada gunanya untuk diri sendiri. Nggak ada gunanya untuk orang lain. Seperti mempertanyakan atau merincikan hal-hal yang tidak penting. Maka itulah kategori hadis Rasulullah SAW. Maka Allah pun membantah perilaku mereka. Mempertanyakan hari kiamat. Dengan 2 ayat langsung. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Tidak boleh begitu. Tidak boleh bertanya yang bertele-tele. Nanti mereka akan tahu. Sekali-kali tidak boleh begitu. Nanti mereka akan mengetahui. Apa yang mereka akan ketahui nanti. Tapi banyak pemahaman bahwa mereka akan mengetahui dosa bertanya yang bertele-tele kepada Nabi. Dosa bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang Nabi tidak ketahui. Atau mereka nanti akan tahu karena Allah akan memberitahu. Nabi akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Allah. Atau nanti ada ilmu-ilmu Allah yang Allah sampaikan melalui media-media yang sangat banyak. Nanti ada majelis ilmu, ya ada majelisnya Rasul, ada pengalaman-pengalaman, ada ayat kauniyah, ya, ada tanda-tanda. Semuanya itu adalah jawaban-jawaban atas pertanyaan. Ada yang meninggal, itu jawabannya. Tuh mereka meninggal, jawabannya. Kemudian ada di Uhud pada tahun 80 sekian, itu pernah terjadi banjir bandang. Maka semua sahabat yang dimakamkan, termasuk Sayyiduna Hamzah, itu mengapung. Dan ternyata disaksikan oleh masyarakat setempat masih utuh. Bahkan ada yang darahnya masih utuh. Karena dijaga oleh Allah. Itu tanda berarti. Berarti kan jasadnya tidak dimakan oleh ulat-ulat. Oleh hewan-hewan bumi. Itu berarti tanda. Banyak lagi. Ada mereka yang dalam ilmu kesehatan ada yang koma. Koma itu belum titik. Jadi belum mati. Jadi koma. Koma itu berarti ruhnya diambil oleh Allah sementara. Seperti orang tidur. Ruhnya itu diambil. Seperti di surat Az-Zumar. Kalau diambil ruhnya maka dia tidak sadar. Maka dia koma. Ya, dalam ilmu kesehatannya. Tapi yang menentukan dia meninggal adalah karena ruhnya diambil oleh Allah selama-lamanya. Allahu yatawafal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikullahu ladzi qada 'alaihal maut. Kalau memang dikehendaki kematian, Allah cabut
ruhnya dan Allah pegang. Nanti dimasukkan lagi pada alam barzah dan alam akhirat. Tetapi kalau tidak dikehendaki kematian oleh Allah, maka Allah kembalikan ruhnya. Orang tidur enggak ingat apa-apa karena ruhnya dipegang oleh Allah. Mau dipukul, diem aja dia. Tapi jangan iseng ya. Mumpung tidur ini dimainin. Enggak sadar dia. Dipindahin aja enggak sadar kadang-kadang ya anak kita itu ya. Karena ruhnya dipegang oleh Allah. Itu nanti akan diketahui. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang semakin meyakinkan kita akan adanya kehidupan akhirat. Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini bantahan sekaligus ancaman bagi yang mempertanyakan terjadinya kiamat seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya. Saking pentingnya bantahan ini, Allah ulangi dengan redaksi yang sama. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kita kalau tidak setuju atau membantah cukup dengan la. Jangan pakai kalla. Terlalu berat kalau pakai kalla. Ayo Pak kita makan. La cukup. Jangan kalla. Itu ngancem kalau kalla. Ya, bahasa Arab. Ayo Pak kita sholat. La. Aku lagi nggak sholat. Cukup la ya. Jangan kalla. Nah, kalau ngerti bahasa Arab. Kalla. Tega banget sih ngomongnya kok pakai kalla. Tapi karena ini penting. Allah sampaikan itu. Pada cukup dengan la. Jangan begitu. Tidak boleh begitu. Tapi dengan penekanan kalla yang artinya sekali-kali tidak atau sekali-kali tidak boleh, sangat dilarang, maka Allah sampaikan itu sampai diperkuat dengan dua ayat yang sama. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Oh, ini sudah dijelaskan tentang hadis yang bertanya tentang kewajiban haji. Ayat ke-6 sampai ke-16 adalah menjelajahi alam semesta. Kenapa? Allah berjanji nanti mereka akan tahu. Salah satu dari tanda yang paling konkret tentang sifat-sifat Allah yang sempurna adalah ada pada jelajah alam semesta. Dikatakanlah dalam ilmu akidah, tanda Allah bersama makhluk adalah adanya alam ini. Karena yang mengaturnya bukan manusia. Tapi kalau kehidupan manusia, silakan. Manusia dibolehkan oleh Allah untuk mengatur. Baju yang ngatur manusia. Ya, lalu lintas yang mengatur manusia. Tapi lalu lintas angin yang ngatur Allah. Manusia nggak bisa. Nggak ada yang bisa mengendalikan angin. Dulu pernah ada manusia yang diberikan kemampuan mengendalikan angin. Nabi Sulaiman. Setelah itu nggak ada lagi. Yang ngatur matahari nggak manusia. Manusia hanya mengetahui suhu, cuaca, malam, siang, jam. Itu pun untuk kehidupan kita kan. Bukan untuk kehidupan makhluk. Maaf, untuk kehidupan alam. Kita nggak bisa ngatur alam karena alam langsung diatur oleh Allah. Disebutlah law of nature atau ahkamullah. Sunnatullah. Karena itu tanda yang paling konkret, yang paling jelas dan bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia adalah alam. Sedangkan ada ayat Qur'aniyah belum tentu. Sedangkan ada tanda-tanda di dalam hadis Nabi belum tentu. Tapi kalau yang ada di semesta kita semuanya melihat, menyaksikan, tinggal mereka merenungkan. Setiap malam Nabi bangun malam. Karena wajib sholat malam. Tetapi diriwayatkan oleh Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an. Sesuai dengan surat Ali Imran 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Seterusnya ya. Kata Bilal, aku melihat Nabi. Sebelum sholat tahajud. Sebelum sholat malam. Beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Melihat keindahan ciptaan Allah, langitnya, bintangnya, bulannya, dan semuanya. Baru beliau sholat. Kenapa? Karena ada wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal. Dan beliau merasakan lebih khusyuk. Kenapa? Karena melihat keagungan yang itu pasti diatur oleh Allah. Beda dengan keagungan yang diatur oleh manusia. Lukisan bagus tetap tidak lebih bagus dari aslinya.
Ada yang melukis alam ya, laut gitu ya, atau gunung yang indah. Tetap lebih indah aslinya. Buktinya nggak mau. Kalau liburan nggak usah jauh-jauh, liburannya online aja. Kan sama aja, bisa ada di YouTube. Ya, nggak usah ke Amerika, di YouTube juga ada. Beda itu kalau nggak langsung. Nanti umrohnya juga nggak usah umroh. Sekarang kan ada, tinggal lihat aja Mekah, lihat aja Ka'bah, ada di beda. Karena menyaksikan langsung, maka Nabi menyaksikan itu dalam rangka mengagumi dan mengagungkan ciptaan Allah. Disitulah beliau merasakan keagungan Allah. Dan banyak mereka yang mendapatkan hidayah saat mengkaji, menggali, melakukan observasi terhadap keagungan ciptaan Allah, yaitu menjelajahi alam semesta. Kita akan lanjutkan pada bulan yang akan datang. Karena ini pengantar. Orang berangkat haji yang ngantar itu banyak. Yang haji 1-2 orang, yang ngantar 2 bis. Pengantar lebih banyak ya. Tapi mudah-mudahan isinya juga lebih banyak. Karena saya senang dengan tafsir. Karena bidang saya. Jadi mohon maaf jika kemudian ada tambahan-tambahan. Karena tafsir itu pengayaan. Kalau nggak kaya namanya bukan tafsir. Kalau cuma satu jenis tafsir bukan tafsir pula. Maka tafsir itu ratusan ulama yang menafsirkan. Bukan satu. Dan nggak cukup dengan satu. Karena kita memang ingin mendapatkan banyak kekayaan dari ilmunya Allah. Kalau hanya satu jenis berarti kita hanya kaya dengan satu jenis. Disitulah ilmunya Allah. Bahkan tentang semesta ini kita bisa dapatkan ilmu dari siapapun. Karena itu hanya durus, pelajaran-pelajaran. Boleh dapatkan dari siapapun. Karena kita ingin mendapatkan pengayaan. Bahkan tentang semesta ini tidak mungkin kita memahami dengan baik maknanya. Kecuali dengan mereka yang membidangi ilmunya. Tentang bumi ada mereka yang lebih membidangi. Tentang peternakan ada yang membidangi. Tentang astronomi ada yang membidangi. Mohon maaf saya yang bukan bidangnya sulit memahami. Maka perlu rujuk mereka yang memahami bidang itu. Sehingga menjelaskannya jelas gitu ya. Orang kita bukan memahami ilmu bumi. Enggak jelas juga. Bumi itu bulat apa? Terhampar. Bingung. Harusnya hanya pakarnya. Karena ayatnya dijelaskan. Disitulah berarti Allah memang mempersilahkan siapapun. Untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Kita akan bahas dan menjelajah alam semesta pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat walafiat. Dan semakin dimudahkan urusan kita. Dan kita mendapatkan investasi akhirat yang terbaik. Melalui majelis ilmu di Masjid Salahuddin ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.